Gambar ini adalah penampakan dari cover depan video berdurasi 18 menit yang bulan lalu sempat viral di internet. Dalam video ini, orang-orang yang berbicara dalam video tersebut mengatasnamakan Aliansi Dokter Dunia atau World Doctor Alliance, di mana mereka mengatakan bahwa coronavirus tidaklah lebih berbahaya dari flu musiman, dan mereka pun mengecam pandemi COVID-19 ini. Mereka juga mengatakan bahwa segala macam pembatasan ruang publik sebaiknya dinormalkan kembali atau dihentikan. Untuk melihat dampak dari informasi-informasi yang beredar di internet terkait dengan COVID-19 ini, dari data Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia hingga tanggal 8 April 2020 kemarin, tercatat 474 kasus hoaks terkait COVID-19 yang tersebar di 1125 platform digital seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Untuk melihat respon dari masyarakat terkait dengan penyebaran berita hoaks COVID-19 ini, suatu penelitian yang dilakukan oleh Kristiani Yunita dengan topik penelitian perilaku masyarakat terkait penyebaran hoaks COVID-19 dengan responden berjumlah 625 orang dewasa dengan kriteria umur 12 sampai 65 tahun yang berdomisili di Indonesia. Kriteria yang digunakan juga adalah SD sampai sarjana. Hasil dari penelitian ini memberikan suatu angin segar atau suatu kelegaan bagi kita, karena dari penelitian ini sejumlah 86,72% memiliki pemahaman yang baik terkait dengan penyebaran berita hoaks. Mereka mengetahui dengan baik bahwa jika menyebarkan berita hoaks bisa terkena Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1 dan bisa dipidana penjara dengan kurun waktu hukuman 6 tahun dan denda 1 miliar. Dari hasil penelitian ini juga 90% rata-rata dari mereka mengetahui tentang apa itu COVID-19 dan apa itu berita hoaks. 65,60% mengatakan bahwa ketika mereka menerima berita hoaks terkait dengan COVID-19, mereka mencari sendiri kebenaran informasi itu. Sisanya mengatakan bahwa mereka mendapat klarifikasi dari media, mengacu kepada sumber yang lebih terpercaya, dan juga ada yang mengatakan bahwa mereka telah mengetahui terlebih dahulu informasi hoaks tersebut. Suatu penelitian yang sangat memberikan kelegaan karena pola pikir dari masyarakat Indonesia yang bisa dibilang dewasa dalam menerima suatu informasi. Selanjutnya kita akan melihat respon dari gereja terkait dengan COVID-19 itu sendiri dan peredaran berita hoaks terkait dengan COVID-19 itu. Gereja memberi himbauan yang sangat baik dengan menyampaikan untuk setiap gereja melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin dan juga selalu mencuci tangan ketika melakukan aktivitas di ruang publik, menggunakan masker. Bahkan ada beberapa gereja yang menyediakan masker dan juga face shield. Selain itu, gereja juga mengadakan ibadah online sebagai respon terhadap penyebaran COVID-19 ini. Dilansir dari antaranews.com, Ketua GBI memberikan himbauan untuk selalu mengikuti anjuran yang diberikan oleh pemerintah. Dalam hal ini termasuk anjuran untuk lebih mempercayai media yang memberikan informasi, media yang lebih terpercaya seperti WHO, Kemenkes, dan pihak-pihak kesehatan yang terkait. Setiap informasi yang disampaikan adalah melalui suatu proses komunikasi. Komunikasi yang baik pada umumnya dilakukan secara lisan atau verbal. Deddy Mulyana memberikan suatu pandangan bahwa pada dasarnya
Komunikasi merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dan berakibat apa. Sehingga setiap informasi yang diberikan haruslah dipikirkan terlebih dahulu tujuan serta akibat dari informasi tersebut. Tuhan Yesus memberkati.